Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam, yakni yang tergabung dalam Al-Adab Kabupaten Jember. Saya tidak mungkin menyebut satu persatu nama dari para kiai karena terlalu banyak kiai yang hadir ini. Semakin disebut, semakin banyak yang gak kebahagiaan ini. Hadirin, hadirat, tamu undangan yang berbahagia, baik santri yang masih aktif atau santri yang separuh aktif atau yang sudah nggak aktif sama sekali, yakni alumni. Sebelumnya kula nyampaikan salam hormat, salam takdimipun para masyayikh Pondok Pesantren Darussalam, yakni Bani Syafaat. Pada malam Kamis kemarin rapat keluarga, akhirnya keputusannya nggih ngeten niki. Berhubung pada saat ini jam ini juga Al-Mukarram almarhum Kiai Wafa mantu teng Bogor ngeten. Jadi seluruh masyayikh hadir teng Bogor. Golongan yang enggak patek masyayikh itu ditinggal ngeten. Akhirin begini ini, tapi alhamdulillah kula saged pinanggih kalih jenengan-jenengan. Mudah-mudahan silaturahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan, dianggap wujud dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada almarhum al-maghfurlah Mbah Yai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Kula kalian jenengan ketah bangga menjadi santrinya Mbah Syafaat, Pak. Saya ini masuk Blok Agung 98, guru tugas yang ditugaskan oleh Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. 98, 99 kula dipanggil Yai Hisam, ngendikan ngeten, sampean gelem saya dapatkan adik saya, batin saya pun dangu kula ngangen-ngangen niku. Kula lek tawari gelem nih langsung geleman Pak kula niki. Ceritane ngoten. 6 tahun saya ada di dalam kesepuhan. Saya mau membongkar siapa sebetulnya Mbah Yai Syafaat. Setelah saya itu penasaran siapa beliau sebetulnya, karena saya bersama putrinya hidup bersama lingkaran keluarganya sampai selimut beliau itu saya pakai, ya karena yang pakai istri saya sebetulnya. Suatu saat ada tamu dari Bangkalan, Pak, namanya Hasan Al-Yamani. Saya tidak tahu dia habaib atau hanya orang Yaman, pakai jubah, diantar oleh Kang Kosim. Kosim itu dulu Batih Bunyaimur dalam kidul, sekarang ada di Bangkalan tapi sudah wafat almarhum Kosim. Bungok-bungok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duk Zuro ada, saya keluar. Enten apa Kang Kosim? Ini saya membawa tamu, namanya Hasan Al-Yamani. Kulo pinaraaken. Duk, punya fotonya Mbah Yai. Mboten gadah, Pak. Akhirnya kulo niki gunting kalender gunting. Gede. Kula aturaken, untuk nopo Kang Kosim? Ini Hasan Al-Yamani, saya ini pingin tahu Kiai Syafaat. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu dilihat, oh iya ini orangnya ini. Saya penasaran, apa makna daripada beliau mantuk-mantuk lama sekali. Kula tanglet bahasa Madura dia. Sebetulnya apa hubungan jenengan kalih Kiai Syafaat? Saya sudah mulai merinding nih Pak.
Begini Gus, saya ini biasa keliling di pinggir laut. Ini tirakat saya. Sudah hampir 30 tahun. Hanya 3 orang besar yang pernah saya temui dalam keadaan dohir, jasad waruhnya ketemu saya. Saya pernah ketemu dengan Nabi Khidir di pinggir laut. Saya pernah ketemu dengan Syekhuna Khalil dalam jasad waruh. Saya ketemu dengan orang laki-laki pakai jubah putih, salaman dengan saya, kenalan, saya Syafaat Banyuwangi. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Saya gemetar. Ini saya tok dengan almarhumah Bu Zuro, Kang Kosim yang menerangkan. Setelah itu beliau mengatakan begini, saya yakin ini pasti orang besar. Akhirnya saya cari orang Banyuwangi yang ada di Bangkalan, ketemu dengan Ustadz Kosim ini. Ustadz Kosim menerangkan bahwa beliau adalah kiai saya, dan saya belum tahu sebetulnya siapa, dan saya masih ingat wajah dalam mimpi saya. Ya ini orangnya. Inilah Mbah Yai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Alumni nggak usah membongkar-bongkar bahasa ini, tapi saya adalah orang yang dialog langsung, Pak, berinteraksi langsung. Setelah sekian lama saya bersama almarhumah Bu Zuro, itu saya penasaran, Mbah Yai Syafaat itu siapa sebetulnya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Kita punya waliullah, Pak, sebetulnya. Ada santri Banyuwangi tanya ke saya, mewawancarai, Mbah, jenengan yang paling jenengan rasakan nikmat dalam hidup napa? Saya jawab, satu Kang, saya bisa sholat di masjidnya Mbah Yai Syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu santri mondok 8 tahun lu kadang sholatnya sholat maghrib tuh. Saya ngamuk, Pak, di asrama itu. Kalau ada jamaah santri kok santai. Saya itu jauh Kang dari Madura, hanya pingin sholat jamaah di masjidnya Mbah Yai Syafaat. Kita bangga sholat di tempat di mana pernah ditempati orang yang diakoni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nalika kula niki masih tetap manakib riyen nggih, masih manakib riyen nggih. Masih manakib riyen. Saya tahun 99 saya tugas setahun setengah ketika Al Mukarram Kiai Mudofar nyanjangi kula untuk di nopo nggih, artinya untuk dapat keluarga dalam. Kula niki langsung ke Mbah Maimun, Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Saya masuk, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kula matur, Mbah, matur pripun Jung? Kula dikersakaken keluarga dalam Blok Agung. Keluargane Mbah Supangat, bahasane Mbah Supangat biasa beliau. Mbah Syafaat, nggih. Iya, aku wis seru. Wah, kok betul dah tahu. Aku wis seru. Nggih. Mbah Yai Maimun ngendikan, awakmu wajib gelem, wajib gelem, wajib gelem. Ping 3, Pak. Ping 3. Hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau ngendikan, awakmu nang kono ngaji ae. Kono iki pondok barokah. Dalem itu barokah. Beliau ngendikane dalem sing dalem lore masjid itu barokah. Ngoten. Bolak-balik iki, Pak, bolak-balik teng kula. Kula gadah yuga nggih sanjang. Dalem kae iki barokah. Aku biyen gelek, bahasa gelek itu baru tahu ini saya. Biyen gelek nang kono aku sama Mbah Yai Syafaat. Kraos kula sakniki. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau Al Mukarram Kiai Ali Mutahar bercerita tentang Mbah Yai Syafaat, karena beliau memang santri-santrinya Mbah Yai Syafaat, menangi beliau Mbah Yai Syafaat. Yang gak menangi ini juga merasakan, hadirin, juga merasakan. Saya tidak pernah, makanya santri-santri nggih, tidak pernah memulai ngaji tidak menyampaikan Fatihah kepada beliau habis sholat nopo mawon. Karena apa?
Kita yakin bahwa beliau itu adalah manusia di luar biasa di mata kita. Mudah-mudahan semua yang hadir ini oleh Allah dipun paringi barokah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Sekilas saya berbicara manaqib. Yang saya ketahui ini saja dulu. Yang saya ketahui ini saja dulu. Dan banyak yang lain yang belum saya sampaikan tentang siapa sebetulnya beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhtar Syafaat. Sayangnya dulu nggak ada WA. Sayangnya dulu nggak ada FB Pak. Sayang dulu. Coro ada media sosial seperti sekarang. Wah heboh. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Sekedar ngaos mawon sakniki nggih. Ngaos niki pas kentar-kentare panas Pak. Kata Rasulullah, panasnya duhur itu memfaihi jahannam. Umupin rokok jahanam. Makanya sampean sholat duhur itu sunat tabarrud. Matahari kalau sudah agak doyong ke barat, itu baru sholat. Semua sholat diarahkan pada awal waktu kecuali duhur. Apalagi di Jember. Panasnya kata ngoten niki. Biar khusuk. Tapi kalau kalian jenengan panas ya nggak khusuk, adem ya pak nggak khusuk. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ngaos mawon riyen nggih ngaos. Nggih niku wau masalah Mbah Yai Hisam pangapunten ingkang kathah nyampaikan salam hormat, salam takdim dateng jenengan. Akhir kula diuprak-uprak kalih Kang Pur. Nggih Hisam ngeken ngutus Kang Purnomo niki suruh nelpon saya, ternyata malam harinya dirapatkan untuk acara di Jember ini. Mohon maaf semua keluarga Darussalam, keluarga dalam niki sedang ada acara mantenan ngoten nggih. Pun ngaos riyen sekedap mawon nggih. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ngendikan ngeten. Jam'iyatul Maulid, Jam'iyatul Musyahadah. Orang kumpul membaca sholawat, duduk dzikir dalam rangka memperingati hari kelahiran Gusti Rasulullah SAW, itu disaksikan langsung oleh Gusti Rasulullah SAW. Wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Beliau Gusti Rasulullah tidak diragukan lagi, beliau hadir di tengah-tengah kita. Dari tadi pagi dikumandangkan sholawat, dzikir dan lain sebagainya, ada ngajinya. Rasulullah hadir bersama kita. Wa ahlul basair yarawnahu iyanan. Orang-orang yang ahli basirah melihat beliau dengan mata kepala. Tadi ada yang melihat Rasulullah betul? Enggak ahli basirah, belas enggak ahli basirah. Wa ahlul basair yarawnahu iyanan. Orang-orang yang hatinya tembus langsung kepada Allah, melihat jasad dan rohnya Gusti Rasulullah SAW di tengah-tengah acara ini. Ya Allah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasani Waliullah Sidogiri, insya Allah wafat belum ada 20 tahun yang lalu. Ketika serokolan dalam rangka maulid Nabi, yang lain berdiri, ya Nabi salam alaika, berdiri semua, ya Rasul salam alaika. Syekh Hasani lenggah Pak, tidak ikut berdiri beliau, lenggah. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Habis rokolan ditangleti kali salah setunggalipun jamaah. Ya Syekh, nopo oto jenan kok boten jumeneng, nopo gerah, enggak sakit, nopo kok lenggah mawon. Syekh Hasani Waliullah jawab, bagaimana saya berdiri, wong Rasulullah duduk temen-temenan sama saya. Rasulullah duduk hadir di tengah-tengah kita yang sedang baca sholawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah
Siapa yang temu-temuan sama Rasulullah? Syekh Hasani waliullah. Ketika yang lain berdiri semua, Syekh Hasani gak berani berdiri. Sementara yang gak melihat Rasulullah goyangannya luar biasa. Ada yang model joget ini goyang, gak kerasa Rasulullah hadir. Kenapa? Gak ahli basirah. Syekh Hasani ahli basirah, duduk temun-temunan. Tapi ini Syekh Hasani waliullah. Lek kula kalian jenengan yang lain berdiri kok lenggah, niku asam uratnya teko Pak gitu Pak. Ini jangan kok lenggah, ngapunten Rasulullah temun-temun. Saya punya teman Habib Abdurrahman Al-Jufri ini Banyuwangi, teman saya di Sarang. Tapi saya sudah lulus, beliau masih kelas 4. Pernah dipanggil oleh Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, "Bib, mriki Bib nggih Mbah," gitu. Mbah Maimun ini kalau bicara tentang beliau Rasulullah SAW mesti nangis. "Beb jenengan napa nate panggih Rasulullah beb boten Mbah." Mbah Abi Fadol ini mualif kitab Pak, Kiai Tuban Senori. Mbah Abi Fadol Senuri niku lek serokolan, yang lain berada di dalam musola, di dalam masjid. Mbah Abi Fadol niku berdiri tapi ngadep ke halaman masjid, di sanding pintu, pas di ambang pintu. Jadi serokolan sedang digemakan itu beliau malah melihat ke halaman, di ambang pintu. Ketika ditarik oleh jamaah, "Mbah monggo jenengan masuk mlebet teng mriki." Enggak, Rasulullah nanti timbulnya dari pintu ini. Saya menyambut kehadiran beliau. Biasanya Rasulullah lewat sini. Ahlul basair yarawnahu iyanan, melihat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyanan, dalam keadaan mata telanjang hadir. Syekh Abi Fadol serokolan langsung ada di ambang pintu, langsung melihat keluar. Kalau kalian jenengan serokolan kok di ambang pintu, buang asap rokok itu Pak, biar gak ganggu itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan tadi disaksikan langsung oleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, pangapunten sambil minum Mbak Amit. Oke. Ini memfai jahannam tenan nih Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Rasulullah. Ini sholawat. Makanya kata Siti Aisyah, sampean kalau cinta ke Rasulullah, sebut Rasulullah. Sebut Rasulullah. Kalau kita nyebut Rasulullah, besok pasti bersama Rasulullah. Makanya Anas bin Malik ketika bersama Rasulullah, kharajna minal masjid ma'a Rasulillah. Saya bersama Rasulullah keluar dari masjid. Di pintu gerbang ketemu dengan seorang A'rabi, orang desa. Wakila Dzul Huwaisirah, wakila Abu Musa Al-Asy'ari. Orang desa itu nampak tidak ganteng, ia tidak pinter tampaknya, ia tidak sugih. Pokoknya bahasa kasar elek ngeten mawon lah. Kok angel, gak ganteng, gak sugih, gak elek ngeten mawon. Moro tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saatu ya Rasulullah? Kiamat kapan tiba Rasulullah?" Kaget Anas bin Malik. Iki elek kok apik pertanyaannya. Pertanyaannya apik elek-elek. Saya ini lama-lama bersama Rasulullah gak pernah punya pertanyaan seperti itu. Mata saatu ya Rasulullah, kapan kiamat Rasul? Rasulullah menjawab, ma'a'dattalah. Persiapannya sampean untuk kiamat itu apa? Tambah kaget Rasulullah. Apa? Anas bin Malik. Ya Allah. Dikembalikan oleh Rasulullah. Makanya sampean jangan tanya kiamat tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa. Karena kiamat itu la atiyatun la raiba fiha. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti datang, tidak mungkin gagal, Pak. Karena panitia langsung adalah Allah Subhanahu wa taala, panitianya. Al-Adab Jember bisa saja gagal, Pak. Bisa saja gagal. Rasulullah nggak menjawab kapan kiamat, karena Rasulullah bukan panitia kiamat, bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ma'adattalah, kata Rasulullah, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kata orang yang A'rabi itu, la syai'a ya Rasulullah, tidak punya persiapan apa-apa. Illa inni uhibbullah wa rasulah,
hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Merinding Anas bin Malik. Wah, gagah bersama Rasulullah. Ternyata kalah sama orang desa pertanyaannya. Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai besok di hari kiamat. Tambah merinding. Apa kata Anas bin Malik? Ma farihna ba'dal Islam farhan asadda min qauli Rasulillah anta ma'aman ahbabta. Saya tidak pernah punya bahagia, tidak pernah senang setelah Islam ini kecuali bahasanya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata kunci hadirin, kata kunci. Nggak usah banyak-banyak sholat, yang penting cinta Rasul. Goblok. Anaknya kok nggak pondok, nggak usah mondok. Yang penting cinta Rasul. Cinta Rasul banyak syaratnya hadirin, nggih. Wah, arek Blok Agungan itu jaket hitam ditulis cinta Rasul. Gonceng cewek bukan mahramnya. Masuk surga bersama Rasulullah, jaket tok. Jaket tok. Wong mdelesep wong gitu. Cinta Rasul itu ada syaratnya, kata Siti Aisyah. Cinta Rasulullah, sebut namanya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Makanya Anas bin Malik mendengar bahasa itu berbunga-bunga hatinya. Anak uhibbullah, anak uhibbu Rasul, anak uhibbu Abu Bakar, uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa illa ma'mal bi amalihim. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Ini konsepnya Anas bin Malik ini. Cinta Abu Bakar, cinta Umar, saya cinta Utsman dan cinta Ali. Walaupun saya tidak patang jamaah kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kira-kira lek Mbak santri Blok Agung begitu tuh cara menafsiri. Gitu. Cinta ini kata kunci hati. Uhibbul anta ma'aman ahbabta. Jadi setidaknya kalau kalian jalan cinta ke Mbah Yai Syafaat hanya karena Mbah Yai Syafaat orang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Dihadoroi Pak, siapa orang paling dekat dengan Allah dan Rasulullah sampai Rasulullah menghadai surga tanpa hisab? Satu, Abu Bakar lahul jannah, Umar lahul jannah, Utsman lahul jannah, Ali lahul jannah, Zubair bin Awam lahul jannah, Tolha lahul jannah, Abdurrahman bin Auf lahul jannah, Sa'd bin Abu Waqqas lahul jannah, Sa'id bin Zaid lahul jannah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah lahul jannah. 10 orang masuk surga tanpa hisab. Hafali, dihafali itu. Ketimbang ngapali kabinetnya Jokowi sama mending ngapali itu. Gitu. Itu ngapali ruwet wong Jember, ruwet menteri agama. Nyapa kok ngatur Jakarta barang. Al adab nu atur. Gitu. Kesuwen gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sinten Tolha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang dekatnya Rasulullah semua Pak. Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kita bersama Rasulullah, insya Allah besok. Yang penting cinta kita cinta Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Karena hadiahnya besar sekali. Man sholla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaihi asron. Baca satu sholawat Rasulullah 10 rahmat yang diturunkan. Nomor 1, rahmat itu akan menjadikan sama lancar rezeki Pak. Sama nggak percaya? Habib Azgab bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim. Beliau pengasuh pondok pesantren Al Asriyah Parung Bogor. Alumni Al Jazair, saya Al Jazair mengijazahkan sholawat syajaratun nukut. Apa syajaratun nukut? Sholawat bungkane PC cangreng medura. Saya terjemahkan pohon duit. Wah luar biasa Pak. Saya begitu bongkar sholawat pohon duit. Kalau ini dibaca sampean seperti nandur pohon duit di depan rumah. Wah semangat yang ini semangat yang ini. Dari tadi nggak pakai semangat. Pokoknya saya itu di dalam ada orang minta doa Pak. Saya doain Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampuni dosa. Santai aja amin. Ya Allah kayakan kamu. Amin buan teramin ya. Tadi lega eling dosa ternyata. Lebab kaya ini langsung. Hadirin yang dimuliakan Allah. 400 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap ba'da isya dibaca 400 kali. Setiap ba'da isya. Kalau kebablas dikodoni nanti. Setiap ba'da isya. Saya dibaca terus Pak. Saya pingin sugih kok.
Pengen sugih, kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Baca Quran, baca sholawat. Kalau pengen kaya, jangan terlalu berbicara problem kepada orang lain. Sampai pada kiai, tidak boleh, karena kiainya juga penuh problem. Orang Banyuwangi datang ke rumah, assalamualaikum yai, waalaikumsalam. Berapa moga menah, yai kulo matur pertama silaturahim ping kalih, kulo sumpek mumet yai. Wah ini tamu sumpek mumet, moro neng kiai sumpek juga, podo sumpeke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada sholawat 400 kali setiap ba'da isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tagnya, jangan dirubah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Syajaratun dukut bungkane PC. Paham bungan PC, Pak? Sampean pingin beli kalung, Bu, langsung panen depan rumah, bungkane PC. Beli cincin, panen bungkane PC. 400 sholawat. Baca terus baca. Dapat 2 bulan kok nggak kaya, datang Belong Agung ke rumah saya, datang, Ustadz kok nggak kaya, sama. Sholawat pikiran ini duit, kadung enek ijazah, tapi amalkan, amalkan ini adalah sholawat. Ini insya Allah Kiai Hisam salah ngutus ini insya Allah. Hadirin yang dimuliakan, ngeten Pak. Jangan pernah berbicara problem kepada orang lain, karena yang memberikan kita problem itu adalah Allah. Sayyidina Umar ngendikan, saya tidak pernah mengatakan, wahai Gusti Allah, saya punya masalah besar. Bahkan saya mengatakan, wahai masalah, saya punya Allah maha besar. Paham nih? Jangan biasa berbicara apa-apa tetangga, apa-apa kiai, apa-apa dukun. Pingin kaya malah pohon pisang di depan rumahnya ditebang. Oh itu pohon pisang yang singgare sampean melarat, malah gak dodolan pisang sampean. Keliru Pak. Kembalikan kepada Allah. Jangan kepada siapapun, hatta kiai. Nanti kalau kiai kulon pripun, nanti kiai akan memberikan solusi. Tidak akan kiai itu memberikan sampean bagaimana sampean bisa kaya, tidak. Hanya solusi saja. Dan itu mesti sampean baca Al-Quran, sampean baca sholawat. Ngeten. Kiainya podo bingung ya Pak. Punya teman di Bondowoso ini saya. Punya teman di Bondowoso. Kiai Nom. Banyak problem Kiai Nom kok. Isu-isu enek ibu-ibu nangis di dalam. Assalamualaikum yai, waalaikumsalam, nangis gulung-gulung. Bunya ini metu. Bu, napa to Bu jenengan? Kula pengin panggih kiai. Perlu napa? Saya tukaran di rumah. Suami saya pengin kawin lagi. Kata Bu, pulang sampean pulang. Aku semalam tukaran Pak Yain pengin rabineh. La ilaha illallah, podo ae hadirin, podo ae. Lek urusan ngono podo ae disian kiai. Kiai mriko. Pun maca selawat mawon Bu, maca selawat. Lek ada suami kok pengin lawin lagi, langsung baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan angan-angannya suami saya diijabahi kalian jenengan. Ngoten lho. Wah, tambah. Pun ini rezeki Pak. 400 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan dirubah, jangan ditambah tagnya itu, karena ini ijazah nggih. Karena itu. Nanti kalau jenengan mau menambah ya sholawat lain atau itu, tapi ijazahnya 400. Ijazahnya 400. Pun kula nate dipanggil sowan teng Mbah Yai Maimun Zubair. Sowan asli mau pulang. Terus Mbah Maimun Zubair ngendikan, "Cung, awakmu pingin sugih, Cung." "Nggih, Yai, wong kok takoni kok tanglet itu kok pingin sugih?" "Nggih, langsung. Wong melarat-melarat koyo ngene kok takoni pingin sugih." "Nggih, Yai, pingin sugih, Cung." "Nggih, Yai." Mbah Yai ngendikan itu, "Jarene wong-wong aku ya sugih ya." "Nggih, Yai." Lek pingin sugih sampean maca surat Waqiah sehari semalam 1 kali. Sehari semalam 1 kali. Kula tanglet Mbah Yai, lek kula waos ping 3 pripun? Diijazahi 1 kali kok ping 3. Ketara akeh utange awakmu iki lho.
Kayak ngeten niki biasanya nafsunya luar biasa Pak lek ijazah ini. Nafsunya luar. Yang 2 dan 3 itu nafsu akhirnya. Nafsu. Pun, tapi sampean tambah boten napa-napa. Niki ijazah nggih. Baca sholawat Pak yang banyak. Dibaca sholawat itu yang banyak. Insyaallah rezeki ini kalau kalian jangan lancar. Nomor 2, kalau sholawat itu senantiasa dibaca, kalau kalian jenengan diberi kesehatan. Ini sejarah Pak, sejarah. Syekh Abu Abdillah Al-Busiri itu dikenai ilal nisful badan istilahnya. Ilal nisful penyakit separuh badan tuh mati. Kalau bahasa sekarang stroke. Beliau pergi ke dokter manapun gak bisa mengatasi stroke-nya Syekh Abu Abdillah Al-Busiri. Tidak ada yang bisa mengobati. Tapi Syekh Abu Abdillah Al-Busiri senantiasa membaca sholawat 100 kali. Dalam keterangannya tagnya nggak tahu ini, nggak tahu tagnya itu apa. Sholawatnya setidaknya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Jenengan lek mau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala. Nanti kalau dapat berapa saja terakhir jangan lupa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena wasallamnya harus katut. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Harus ada wasallamnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap menjelang tidur dalam keadaan mati separuh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam dalam mimpi datanglah Rasulullah. Selimutnya Rasulullah dibuka, diselimutkan kepada Syekh Abu Abdillah Al-Busiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Absyir bisyifa minallah. Sampean berbahagialah dengan kesembuhan langsung dari Allah. Terbangun ka'annahu lam yusibhu syai', seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, sehat semua, yang mati separuh sudah hilang. Bersyukur Syekh Abu Abdillah Al-Busiri sehingga dengan syukur itu beliau menulis qasidah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bukan alal habi, ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampai ya akramal khalqi maliman aludubi. Sampai huwal habibullah. Sampai qasidah itu. Nama qasidah itu namanya Al-Bur'a. Karena sejarah kesembuhan. Bahasa Arabnya bur'a itu bahasa kita sembuh. Karena sejarah mimpi itu selimut Rasulullah, maka dirobah Al-Burda. Dirobah Al-Burda. Lah makanya hadirin di pondok-pondok Sidogiri, pondok-pondok Punti, kalau merasakan ada bencana keliling desa, baca Maulaya sholli wa sallim daiman abada, semuanya. Makanya alhamdulillah alumni dibaca itu Al-Burda, dibaca. Kesehatan kita dibaca menjelang tidur sholawat 100 kali. Ini di luar Buddha loh, di luar Buddha. Inilah amalan yang dibaca oleh para ulama-ulama dulu. Kembali kepada Allah. Kesehatan kita yang menentukan Allah, rezeki kita yang menentukan Allah, ilmu kita yang menentukan Allah. Kembali kepada Allah. Datanglah ke kiai untuk minta petunjuk. Bukan berarti kiai memberikan pengobat dan memberikan kekayaan. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf para kiai, para alumni, karena ini sangat panas sekali Pak. Nanti saya tegal delimo ini setelah ini. Setelah nanti maghrib maksudnya. Kalau setengah ini ditelah delimo ya mati di komitir saya gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi doakan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, kiai ini, alumni ini, santri ini, dan masyarakat yang mendukung. Man ammara wa man assasa wa man bana ma'had Darussalam, semuanya butuh doa kula kali panjenengan. Sebaliknya kula kalian doa, butuh doa dari masyayikh yang telah mendahului kita. Perbanyak mengirimkan Fatihah, memberikan bacaan Al-Quran kepada para masyayikh yang telah mendahului kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari berdoa nggih sareng-sareng nggih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
جفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي عني مسري وأغفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات صلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wahdina wa final haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman wa fahman ya kashifal mushkilat wa ya alimas sirri wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa fahmal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi wafiqna lil khair wa aina alaihi ya walil islam. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.